Baik, selamat malam buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Stadium Generale Universitas Ciputra, Jumpa Kebinekaan Agama malam hari ini Agama Konghucu bersama dengan saya Gerald Chester Somangke yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Selain saya, bersama dengan saya di sini sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Lani Guito. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Ya, baik. Oke, buat kakak-kakak dan teman-teman semuanya, mungkin saya mempersilahkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu sebelum kita memulai lebih lanjut, karena kita akan berfoto bersama untuk menjadi dokumentasi pada acara pada malam hari ini. Sekali lagi, saya persilakan untuk para kakak-kakak dan teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, supaya kita bisa berfoto bersama sebelum kita lanjut ke acara pada malam hari ini. Akan saya tunggu. Baik, masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera. Saya persilahkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu supaya kita bisa foto bersama, lalu kita bisa lanjut ke acara kita berikutnya. Baik, akan saya pandu untuk screenshot. Silakan lihat ke kamera. Smile 1, 2, 3 untuk slide 1. Baik, untuk slide 2 akan saya pandu. Smile 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya mempersilahkan untuk kakak-kakak dan rekan-rekan semuanya, saya menyarankan untuk tetap mengaktifkan kamera hingga acara kita selesai, supaya kita bisa lebih enak dan juga mudah dalam berdiskusi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk untuk sesi pada malam hari ini. Saya ingin mempersilahkan kepada Ibu Lani Guito terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan mungkin sedikit menceritakan tentang Ibu Lani Guito sendiri. Silakan Bu, saya persilahkan. Ya, selamat malam. Apa ini ya? Panggilnya apa ini, rekan-rekan mahasiswa begitu ya? Ya, saya dari Konghucu mewakili Matakin ya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Sudah kedua kalinya nih kami diundang oleh Ciputra. Mungkin banyak yang belum mengetahui tentang Konghucu. Nanti silakan bertanya kenapa, karena mungkin baru 20 tahun ini ya Konghucu mendapat tempat di Indonesia, dan mungkin adik-adik yang mahasiswa di sini usianya antara berapa ini? 19 sampai 22 misalnya. Ya, itu permulaan perjuangan kami 25 tahun yang lalu untuk bisa mendapatkan kesetaraan. Dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah se-Indonesia. Dan kebetulan saya tinggal di Surabaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Salam kenal. Cukup Bu. Mungkin Ibu mau sedikit menjelaskan tentang agama Konghucu yang kita bahas. Iya Bu, masuk Bu suaranya. Bagaimana Bu? Apakah sudah terdengar? Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Bu. Baik. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu sedikit tentang agama Konghucu ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit di awal tentang bagaimana sih sebenarnya summary dari agama Konghucu yang dianut oleh Ibu Lani sendiri. Ya, jadi mungkin boleh cerita flashback waktu kecil ya. Jadi sebagian besar orang Tionghoa yang datang di Indonesia itu mungkin tidak banyak mengenal tentang apa itu Konghucu. Tapi mereka berperilaku sebagai seorang Konghucu. Seperti dulu waktu ketika kami kecil, Papa Mama selalu mengajak kami ke kelenteng di dekat rumah untuk beribadah. Tapi ketika saya bertanya, ini siapa, mereka belum bisa menjelaskan secara jelas ya, ini sejarahnya bagaimana dan seterusnya. Itu waktu saya sebelum sekolah SD. Kemudian ketika SD saya juga selalu bertanya begitu loh. Ini kenapa kita harus sembahyang ini, kenapa kita harus sembahyang ini, dan itu pun juga tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Tapi satu hal yang membuat saya tidak bisa lupa itu adalah ketika kecil kami ketika Xinjia ya atau Xinyan tahun baru itu selalu gembira ya,
pagi-pagi sudah pakai baju yang baru, kemudian duduk dan semua keluarga memberi angpau. Nah, itu selalu diingat anak-anak. Nah, saya juga tidak ingat itu tahun berapa. Setahu saya cuma masih kecil gitu ya. Saya menanyakan ke mama saya, kenapa Sintianya itu tidak sama dengan tahun lalu. Mama saya sampai kaget juga. Loh, kenapa kamu bisa ingat gitu? Ya karena saya mengingat-ingat, oh setiap tanggal ini gitu ya, saya lupa tanggalnya. Kemudian diberitahu mama bahwa kita merayakan Imlek itu sebetulnya apa sih perbedaan Sinyen dari tahun ke tahun itu. Dan itu menjadikan saya ingin tahu kenapa kita harus sembahyang ke leluhur, kenapa dan seterusnya. Nah, beruntungnya saya sekolah itu dimasukkan ke pendidikan agama Konghucu. Nah, saat itulah saya mulai mengenal apa itu agama Konghucu dan mulai belajar tata ibadah dan seterusnya di SD. Sayangnya ketika SMP itu tidak boleh lagi dan semua harus pindah ke agama lain, agama Buddha misalnya. Katanya yang sejenis dengan Konghucu. Padahal kita waktu SD sudah tahu kan bedanya Konghucu dan Buddha. Waktu itu saya juga sempat protes ke guru dan mereka tidak mau tahu. Yang dikatakan hanya satu adalah mengikuti perintah. Seperti itu. Itu membuat saya nangis dan saya kecewa sekali bagaimana kita yang beragama Konghucu dirampas begitu saja dan disuruh berpindah. Jadi waktu itu teman-teman saya itu yang Konghucu itu 4 kelas. Dulu kan kelasnya besar-besar ya, 40 orang gitu ya. Itu 4 kelas itu 3 itu kelas Konghucu. Dan karena disuruh pindah agama lain, yang mengikuti Buddha itu hanya tinggal belasan. Dan saya masih belum bisa menerima bagaimana Buddha bisa sama dengan Konghucu. Dan itu yang menjadikan saya bertekad untuk lebih mengerti apa itu Konghucu dan membantu untuk mengajar anak-anak di kebaktian anak-anak di Jalan Jagalan ya, di Kelenteng Pak Kibyo. Nah, disitulah saya semakin tahu apa itu Konghucu, kitab-kitab sucinya, sejarahnya, dan ajarannya, sehingga saya bisa mengembangkan menulis beberapa buku. Tanpa disangka tahun 95 ketika saya menikah, itu pernikahan kami, pencatatannya itu ditolak oleh catatan sipil. Itu saya ada slide-nya, kalau mungkin mau ditayangkan bisa saya bantu supaya teman-teman mungkin lebih ngerti ya. Sebentar ya, saya izin share. Baik, Bu. Bisa, Bu. Ya ini pernikahan kami di tahun 95 itu dilaksanakan secara Konghucu, tapi tidak bisa dicatatkan sehingga terpaksa kami menggugat catatan sipil saat itu karena mereka menolak mencatatkan pernikahan kami dan meminta kami untuk berpindah agama demi sebuah kertas. Tapi kami tidak mau, kami berusaha negosiasi tapi tidak bisa, akhirnya kami dibantu oleh Bapak almarhum Trimulya, seorang pengacara yang beken sekali ya saat itu, sangat luar biasa, dan beliau mau membantu kami. Akhirnya perjuangan itu menjadi sebuah tonggak yang bersejarah, karena dari gugatan ini hadirlah seorang yang penting ya, ini adalah Gus Dur di sidang kami 2 kali, 22 Juli dan 3 September, dan ini beliau datang, ini suami saya, dan semua itu mendukung, tapi kami gagal 2 kali, kalah di PT UN maupun PT UN, tapi kami tidak gentar, kami maju menuju Mahkamah Agung. Nah, waktu itu situasi politiknya juga memang sudah berubah, Presiden Gus Dur naik dan berkaitan dengan perhatian beliau pada minoritas, beliau mencabut Inpres nomor 14 tahun 67 yang merupakan jembatan untuk menuju pemulihan hak-hak sipil Konghucu yang selama 32 tahun terbelenggu oleh Orde Baru, dan Inpres nomor 1467 tentang agama dan kepercayaan itu yang menghambat ya, itu dicabut sehingga kita boleh kembali beribadah secara terbuka, karena dulu tidak boleh beribadah secara terbuka. Ya, jadi ini sedikit tentang Konghucu. Tahun 2000 mulailah Imlek yang pertama, sehingga menjadi hari libur. Ini adalah salah satu usaha atau
perjuangan kami yang menjadikan kita boleh merayakan Imlek secara terbuka dan kita menjadi sejajar dengan agama-agama yang lain. Baru tanggal 30 Maret gugatan kami dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini saat ini kita sudah sangat banyak menerima bantuan dari pemerintah, bukan hanya pada KTP ya, tapi juga pendidikan dan seterusnya. Ini suami saya kebetulan diundang di Haul Gus Dur dan beliau bercerita bagaimana Gus Dur membantu kita. Seperti itu. Ya, ini yang boleh saya bahas ya. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain mungkin. Silakan. Oh iya. Waduh, sepertinya Bu Lani ini terlibat banyak ya Bu dalam sejarah masuknya Konghucu di Indonesia ya Bu. Sudah tahu gimana jalannya masuknya dan ternyata tidak mudah juga untuk bisa masuk ke Indonesia di zaman-zaman seperti itu. Oh ya, sambil kita jalan, buat teman-teman, kakak-kakak semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat, atau bisa langsung raise hand selagi kita berjalan, atau kalau misalnya ingin bertanya tapi ingin dimasukkan sebagai anonymous, bisa private chat ke saya sebagai moderator, dan nanti akan saya bantu untuk sampaikan sambil kita selagi jalan. Sudah bisa mulai dari sekarang untuk bertanya kakak-kakak, karena kita diskusinya akan dua arah, sehingga akan lebih mudah bila kita lebih banyak aktif dan bertanya juga ke depannya. Baik, langsung saja kita lanjut lagi. Ya Bu, saya tertarik sih Bu, tadi dikatakan bahwa Konghucu itu ternyata punya sejarah tersendiri untuk masuknya. Saya penasaran sama satu hal sih Bu di awal ini. Mungkin hal apa yang membuat Ibu Lani tetap mempertahankan agama Konghucu pada awalnya, pada saat disuruh pindah ke agama Buddha, karena waktu itu tidak boleh untuk diakui agama Konghucunya. Apa yang membuat Ibu Lani tetap kekeh istilahnya, saya harus tetap mempertahankan agama Konghucu ini? Mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, saat itu kan masih kecil sekali ya, masih kelas SMP 1. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya sangat berani gitu loh untuk mengambil sikap. Dan beberapa teman saya juga. Terus terang saya sedih melihat teman-teman saya berpindah ke agama lain dan sudah tidak ke tempat ibadah kami lagi. Dan itu hanya karena sebuah proses yang namanya rapor, ya, karena kita harus menulis nilai agama itu diraporkan. Nah, kalau tentang kenapa, ya karena kami sudah mendarah daging ya istilahnya. Jadi keluarga kami adalah keluarga Konghucu, kami dididik dengan penuh kekonghucuan istilahnya begitu, dan saya tidak bisa berganti baju dengan secepat itu hanya karena teman-teman pindah. Dan memang terus terang saya pun menjadi bahan olok-olokan ya, bahan bullying itu sampai SMA. Ya, jadi ketika SMP enggak, karena sekolah kami yang di SMP itu luar biasa, sekolah yang multi etnis, multi agama, dan mereka sangat menghargai keberbedaan. Tapi ketika SMA saya terpaksa masuk ke sekolah yang bernuansa agama ya, karena kualitas pendidikannya. Tapi saya kaget sekali ketika masuk dan saya dilihat berbeda, itu semua guru, termasuk guru agamanya, itu mengolok-olok saya sampai kelas 3 SMA. Dan itu sebuah bullying yang sekarang istilah kerennya bullying ya. Kalau dulu itu kan istilahnya dicing gitu ya, bahasa Surabayanya. Dan tapi saya tidak gentar, saya diem aja. Dan itu menjadikan mereka mungkin semakin marah kepada saya ya. Tapi saya tidak masalah. Saya diperlakukan apapun saya tetap diam. Pernah suatu kali, ketua persekutuan doa di tempat itu bunuh diri. Dan saya ditanya gitu loh, satu persatu ditanya, apakah kalian tahu tentang neraka? Nah, jatuh di giliran saya menjawab, saya memang tidak mengenal neraka. Saya mengatakan agama saya mengajarkan surga itu di dunia. Jadi kebaikan itu di sini, jadi tidak menunggu meninggal. Sang guru sangat marah, mengolok-olok saya dengan mencaci maki macam-macam, tapi saya diam aja. Ya itulah beratnya menjadi minoritas, beratnya menjadi orang yang berbeda. Dan itu saya lakukan demi sebuah kalau ditanya tadi apa, ya saya juga nggak tahu ya, tapi saya merasa kebenaran tuh nggak akan kalah kok. Sama ketika saya menggugat negara, itu kan kebetulan saya juga tidak nyangka ya kalau nggak diterima oleh catatan sipil, saya sudah hamil. Karena kan ketika Juli saya menikah, bulan 12 itu barusan dijawab tidak bisa. Saya sudah hamil kan, kemudian saya melahirkan, nama di akta itu
kan maunya tulisnya anak di luar nikah begitu kan. Nah, keluarga saya sangat menolak sekali pernyataan itu. Saya juga dicaci maki dengan keluarga, sama semua juga begitu. Saya bilang kalau kita tidak mengusahakan, siapa lagi yang mau peduli? Nggak ada, nggak mungkin tetangga-tetangga kita akan peduli pada diri kita. Saya sampaikan begitu. Nah, kalimat itulah membuat papa mama saya langsung diem. Dan saya berjuang dengan perut besar sampai akhirnya melahirkan, dan para wartawan mencoba mendekati saya untuk bertanya pun saya tidak mau. Cuma terakhir itu kebetulan langsung telepon ke rumah, saya juga nggak tahu bagaimana bisa tahu rumah saya, dan saya menerima. Dia langsung tanya, Bulani ini bulan depan kan Bulani mau melahirkan ya, kalau misalnya nggak ada statusnya masih anak di luar nikah bagaimana? Saya bilang kebenaran nggak akan kalah. Saya yakin Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kami. Dan itu betul-betul terjadi di tahun 2005, 4 tahun kemudian ya. Ya memang lama. Ya itulah perjalanannya. Seperti itu. Okay. Ya, Bu. Waduh. Saya di awal ini sangat-sangat tertarik sih dengan cerita ini karena memang kalau kita tahu bersama kan agama Konghucu ini bisa dibilang belum terlalu lama di Indonesia, belum selama agama lain, dan ternyata memang sejarahnya itu panjang. Ada banyak hal yang dilakukan untuk mempertahankan agama ini. Lanjut, saya penasaran tadi berbicara tentang Tuhan sendiri. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, sebenarnya bagaimana konsep Tuhan di dalam agama Konghucu itu? Ya, boleh saya share screen ya, supaya ya, lebih jelas ya. Bentar. Salah. Ini konsep Tuhan dalam agama Konghucu itu kita mungkin ini konsep Tuhan ya dalam agama Konghucu itu dinyatakan oleh Nabi Konghucu bahwa Tuhan itu Maha Roh. Jadi dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Jadi demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Di dalam kitab Sejing tertulis, adapun kenyataan Dien atau Tuhan yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih ditetapkan. Maka sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Nah, ini konsep Tuhan dalam agama Konghucu, dan mungkin mau lihat video-video peribadahan Konghucu ada di YouTube, dan bisa dilihat peribadahan kepada Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan musim. Jadi 4 musim. Karena tadi kalau dikatakan Konghucu baru aja, tidak. Konghucu itu sudah dibawa oleh nenek moyang kita yang tadi saya sampaikan, tapi tidak dalam bentuk mengenal kitabnya, membaca kitabnya secara mendetail, tapi lebih pada peribadahan-peribadahan yang kita kenal. Misalnya contohnya ibadah ini Qingming, ibadah kalau ke makam itu loh, ibadah Qingming, ini mereka sudah tahu semua kan, bahkan yang sudah berpindah agama pun juga melakukan, dan kebanyakan mereka mengatakan itu tradisi. Jadi agama Konghucu itu adalah agamanya orang Tionghoa dari awal gitulah, intinya begitu. Jadi sejak 2.500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, sudah lebih ya 4.000 tahun lebih. Nah, hari raya ini menjadi mendarah daging dan sepertinya menjadi tradisi pada setiap ibadah ini mempunyai makna yang dalam. Contohnya ibadah Tuanyang yang kita kenal dengan sembahyang bakcang. Ya, kenal makan bakcangnya kan, tapi kan nggak tahu artinya apa gitu ya. Terus kemudian Mooncake Festival, Songju, ini memperingati panen. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, panen telah berhasil. Kemudian nanti sebentar lagi ada sembahyang Tongce atau sembahyang Ronde. Nah, kenapa sembahyang ini diperingati? Masing-masing ada ceritanya. Ya, mungkin cukup ya. Silakan. Oh iya, Bu. Oke, terkait dengan tadi hari-hari besarnya tersendiri, Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam, Bu, yang tadi, misalnya hari raya karena kita mengucap syukur kepada Tuhan karena panen dan sebagainya. Mungkin banyak teman-teman dan kakak-kakak di sini yang penasaran juga. Mungkin
Secara lebih jelas, lebih dalam tentang hari raya di agama Konghucu itu sendiri. Oh iya. Ya ini bisa dilihat, kalau mau lihat video boleh, kalau mau lihat tapi nanti mengambil waktu banyak. Bisa dilihat sendiri videonya, nanti saya kasih link-linknya itu ya. Karena kan memang setiap ibadah itu penjelasannya dalam-dalam gitu, jadi mungkin nggak cukup 10 menit setiap ibadah begitu. Ya, gimana? Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti mungkin sudah di screenshot atau nanti PPT yang dari Ibu Lani bisa diminta ya Bu. Boleh. Silakan. Silakan. Baik Bu. Ya Bu, selain tadi ibadah yang ibadah di hari-hari raya besar, mungkin dalam seminggu itu untuk agama Konghucu sendiri ada berapa kali ibadah Bu? Ya, kalau setiap hari memang ada doa pagi dan sembahyang malam ya. Jadi maksudnya minimal 2 kali kita menaikkan siang atau dupa. Kalau berdoanya ya terserah kita mau berdoa yang sesuai kebutuhan lah, istilahnya doa mau makan, mengucap syukur, mau tidur dan mau belajar dan sebagainya begitu. Kalau untuk tadi puasanya, mungkin perbedaannya puasanya orang Konghucu itu bukan tidak makan sama sekali atau berpantang pada satu hal yang khusus gitu ya, tapi justru tantangannya adalah berpantang pada hal-hal yang kita suka. Itu mungkin bedanya di situ ya. Jadi orang mengenal jiajai itu atau cai, makan sayur ya. Nah, itu gampangnya, tapi sebetulnya cai itu berpantang. Jadi seperti contohnya saya suka coklat. Justru di hari-hari ibadah itu kita ditantang ya untuk tidak makan coklat. Bisa enggak? Kemudian bukan hanya pada makanan tapi lebih pada perilaku yang penting itu. Perilaku kontemplasi diri ya. Bagaimana misalnya mengelola rasa marah, rasa tidak suka atau apa, yaitu setiap hari, tidak harus menunggu hari ibadah begitu. Oh, menarik ya Bu ya. Ternyata saya belajar juga di sini beda-beda mungkin puasa yang biasa kita lihat mungkin di agama Muslim, di agama Kristen, dan di agama Konghucu sendiri berbeda juga. Kalau boleh tahu kira-kira awal tujuannya biasanya kan kalau orang Muslim yang beragama Muslim itu kalau mau kalau mau Lebaran mereka pasti ada bulan puasa gitu. Kalau di Konghucu sendiri tujuan puasa ini seperti apa kira-kira Bu? Ya, tadi seperti yang dalam ayat itu adalah membersihkan diri. Jadi maksudnya itu berpuasa membersihkan diri, mengenakan pakaian lengkap, sujud sembahyang kepada Tuhan. Jadi artinya kita sebelum melakukan ibadah besar seperti Imlek. Imlek itu adalah upacara besar bagi umat Konghucu. Jadi ketika Imlek mungkin maaf ya, makanan sedang banyak, sedang melimpah ruah, justru kita berpantang. Justru kita tidak makan makanan yang seperti itu semua sampai menuju kepada sembahyang besar kepada Tuhan itu tanggal 8 bulan 1 Imlek. Jadi kita berpantang selama kurang lebih 7 hari. Ya. Kemudian kita laksanakan sembahyang besar itu. Seperti itu. Kalau tahun baru pasti berpantang dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 baru setelah tanggal 2 jadi tanggal 1 sembahyang tahun baru, tanggal 2-nya mulai berpantang sampai tanggal 8 seperti itu. Oh iya baik. Kemudian setiap bulan ada tanggal 1 dan tanggal 15 Imlek itu kita juga berpantang. Jadi tanggal 1 itu kan bulannya kosong ya, istilahnya tidak ada bulan. Tapi kalau bulan tanggal 15 Gongzili atau Imlek itu bulannya pasti purnama, tidak pernah membeleset tidak pernah tidak tepat ya, tidak pernah tidak tepat, selalu tepat tanggal 15 bulan yang menurut penanggalan Gongzili atau Imlek itu bulannya selalu purnama. Karena penanggalan yang digunakan oleh agama Konghucu atau penanggalan Imlek itu sudah digunakan sejak dinasti sebelum Nabi Gongzhi dan disarankan oleh Nabi Gongzhi untuk digunakan kembali. Itu penanggalan dinasti Xia. Dan itu kan sudah orang-orang pintar ya zaman itu yang menghitung sehingga Imlek itu tidak pernah terlalu lewat ke bulan 2 tanggal 19 ataupun sebelum tanggal 20 berapa Januari gitu. Jadi ada rentangnya. Karena kita punya bulan muda. Jadi setiap 4 tahun ada 1 bulan muda untuk menyesuaikan. Jadi penanggalan Imlek itu kan penanggalan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Kalau yang Masehi ini kan bumi mengelilingi matahari.
Nah, itu kan ada perbedaan antara 365 seperempat hari dan 29,5 harinya. Seperti itu. Mungkin akan panjang itu kalau dijelaskan. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oh, iya, I see. Kalau misalnya, sorry, Bu, kalau tadi kita sudah bahas tentang ibadah dan sebagainya, kalau yang namanya agama kan kita pasti erat dengan kitab suci. Kalau di agama Konghucu sendiri, mungkin bisa diceritakan kitab sucinya apa, Bu? Terus misalnya ada berapa kitab suci yang digunakan di agama Konghucu sendiri? Ya, saya boleh share screen lagi ya. Bu. Jadi ini kitab sucinya kita ada ini. Jadi kitab ini namanya kitab Sishu, kitab yang 4. Jadi Se itu 4, Shu itu buku. Ya, semua kan pasti sudah pintar Mandarin juga ya. Jadi kita ada 4 kitab ini adalah kumpulan ya dari kitab tentang pembinaan diri, kemudian keimanan, ini sabdanya para nabi, dan ini Yasheng Mengzi. Jadi orang yang cendekiawan yang lahir 107 tahun setelah Nabi Gongzi wafat, dan beliau merapikan kembali ajaran-ajaran Nabi Gongzi. Nah, ini adalah kitab yang lebih lebih mendasar, yaitu Wujing. Kitab ini sudah ada sejak raja-raja purba yang ditulis kembali, dirapikan oleh Nabi Gongzi. Ini kitab dulu orang pandai bersanjak ya. Kalau maharaja pakai puisi begitu ya, ada hikayatnya. Nah, ini kitab perubahan. Nah, ini kitab perubahan ini saya kurang mempelajari ya, tapi ada yang menjelaskan bahwa ini adalah awal dari binari, bilangan binari itu loh, yang untuk komputer. Jadi I Ching ini luar biasa ya untuk menemukan banyak hal. Salah satunya misalnya Feng Shui itu juga pakai ini ya, menghitung cuaca dan seterusnya. Kemudian kitab kesusilaan. Nah, ini yang penting. Kitab kesusilaan ini yang menjadikan orang Tionghoa penuh dengan peribadahan, penuh dengan tata cara peribadahan yang sangat agung ya. Nah, kemudian yang terakhir ini sejarah tentang masa musim semi dan gugur saat Nabi Gongzi hidup. Nah, ini kitab yang digunakan. Selain itu ada satu kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Bakti. Jadi ini Xiao Jing, ditulis oleh Zheng Zi, murid Nabi Gongzi. Ini adalah kitab suci Nabi, umat kita, umat agama Konghucu. Ada lagi? Oh ya, Bu. Saya juga tadi sempat baca-baca di internet tentang kitab Bakti ini sih, Bu. Kalau tadi saya dapat di internet tentang ada namanya Laku Bakti ya, kalau tidak salah ya, Bu. Benar sekali. Itu apa ya, Bu, Laku Bakti itu? Ya, jadi kalau orang ditanya berbakti itu apa? Oh, nurut sama orang tua, begitu ya. Nah, sama waktu saya belum mengenal kitab itu, pikirannya kita kan, oh kalau orang Tionghoa itu kan minta anaknya nurut gitu. Kalau tidak berbakti, pu xiao. Tidak berbakti itu tidak baik. Kan seperti itu ya. Tapi ternyata bakti yang disebutkan oleh Nabi Gongzi itu ada awal dan akhirnya. Awalnya apa? Sederhana. Jadi ini rambut, kulit, dan anggota badan ini kan pemberian orang tua. Perbuatan tidak membiarkan rusak itu adalah permulaan laku bakti. Jadi kita kalau mau berbakti itu harus menyayangi diri kita sendiri. Contohnya misalnya, maaf ya, sekarang ini anak-anak muda kan banyak yang diem-diem hidungnya ditindik, misalnya seperti itu ya. Kemudian ditato badannya, rambutnya disemir, ya kan? Nah, apakah itu tidak melukai dirinya? Tentu akan melukai ya. Nah, itu sudah sebuah tindakan yang tidak berbakti menurut agama Konghucu. Karena akan menimbulkan kerusakan berikutnya. Dan apa akhir laku bakti? Akhir laku bakti itu adalah menjaga nama baik orang tua. Kalau bisa memuliakan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi remaja, kita harus menjadi remaja yang baik. Jangan sampai, remaja yang memalukan orang tua. Contohnya, misalnya narkoba, seks bebas, hamil di luar nikah. Nah, itu yang orang-orang Konghucu ajarkan kepada anak-anaknya, sehingga kita betul-betul mengerti harus berbakti dengan cara yang bagaimana. Itu kalau tentang laku bakti ya. Ya, Bu. Berarti kayak laku bakti ini fokusnya itu untuk bakti kepada orang tua gitu, kurang lebih gitu ya, Bu ya? Ada banyak. Jadi bakti itu ada 3. Bakti kepada orang tua, kepada agama, dan kepada negara. Oh. Jadi di kitab itu juga ada sendiri-sendiri bagaimana berbakti kepada
agama, bagaimana berbakti kepada negara, tanah air, itu ada juga. Oh ya, baik Bu. Oh, oke, I see. Oke, baik Bu, kita lanjut lagi. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat saya. Yang pertama ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Lani, kira-kira apa saja hal-hal yang sering disalahartikan oleh orang awam atau stereotip yang sering salah tentang Konghucu? Mungkin bisa diceritakan, Bu. Ya, ini saya boleh menyebut secara terbuka ya. Jadi maksudnya tidak ada bermaksud menjelekkan satu agama atau tidak. Kami sangat sensitif ya sebetulnya. Tapi intinya karena peraturan-peraturan di negara ini menjadikan orang Tionghoa itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi kita agak bingung karena ada peraturan dulu tidak boleh merayakan Imlek ya, yang tahun 67 tadi. Ya, impresnya itu. Kemudian orang-orang untuk mempertahankan imannya, mereka harus berganti baju. Salah satunya yaitulah ke Buddha, sehingga kelenteng-kelenteng diviharakan. Ya, ini yang agak sedikit sedih kalau lihat tahu sejarah Konghucu masuk itu sebetulnya awal tahun 1900-an, ketika Tionghoa Weikuan didirikan. Karena Tionghoa Weikuan itu sekolah orang Tionghoa, mungkin kakek nenek dari teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang sekolah di sekolah-sekolah Tionghoa yang dulu boleh ditanya kalau masih hidup, bisa cerita ya. Nah, itu mereka sudah sekolah di sekolah Tionghoa Weikuan itu yang mengajarkan Konghucu. Jadi Konghucu bukan masuk baru saja, tapi sudah lebih lama, di abad keberapa itu sudah ada, tapi mulai pendidikan yang modern itu diawali di abad ini. Kemudian setelah usaha kami untuk mengembalikan hak sipil umat Konghucu itu berhasil. Nah, ini mulai ada perdebatan atau mungkin perseteruan ya, apapun namanya, terus terang aja itu memang risih saya sebetulnya menjelaskan ya. Karena yang Buddha juga ketakutan untuk kehilangan umatnya, apalagi umat yang agama-agama lain juga untuk kembali ke Konghucu ya, dan mereka berusaha untuk memegang umatnya itu dengan berbagai cara. Salah satu yang saya lihat, dan itu maaf ya, sebetulnya pembodohan bagi umat ya, maaf kalau saya bicara tegas ya, karena mereka berusaha mengganti nama-nama ibadah itu sesuai dengan ibadahnya mereka. Dan mohon maaf sekali, seperti ada misa, Imlek di gereja, itu sebetulnya tolong jangan dilakukan. Itu adalah pembodohan untuk anak-anak kita. Jangan mereka menjadi bias, mereka menjadi tidak jelas sebetulnya ini siapa, ini apa, ya. Jadi terus terang memang dari perjuangan kami itu banyak sekali umat yang kembali ke rumah, kembali ke Konghucu. Mereka yang dulunya takut karena status mereka kembali, dan itu terjadi memang. Dan menurut saya kita manusia jangan takut ya dengan label agama, karena di agama Konghucu diajarkan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Jadi apapun agama, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ya, yang penting kita berkebajikan sebagai manusia. Jadi kemanusiaan itu nomor satu. Kalau di Konghucu itu kemanusiaan itu nomor satu. Kenapa kita tidak pernah, maaf ya, berdebat dengan agama lain? Karena Nabi kita selalu mengajarkan kalau berlainan jalan suci, nah jalanlah sendiri-sendiri, tidak usah berdebat. Karena di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Itu pesannya. Jadi kalau tadi dikatakan apa yang bias, ya itu tadi antara Konghucu dan Buddha itu kacau sekali. Ya karena tadi politik. Kemudian ketika di sensus mereka sudah diberi kepercayaan untuk mengetik Konghucu pun masih ada trauma, ketakutan karena dulu orang Konghucu diberangus, dihabiskan. Nah, ini bagaimana menumbuhkan kembali rasa percaya diri generasi muda terhadap agama yang diimani. Itu adalah satu usaha yang besar karena kita mengalami lost generation, ya. Usia kurang lebih rentang 30 tahun itu tidak ada. Seperti itu ya. Terima kasih. Kalau mungkin kurang silakan. Oh iya, cukup, Bu. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Ini ada lagi yang bertanya, tadi kan kita membahas mengenai agama Konghucu dan juga agama Buddha. Mungkin dijawab sebisa mungkin aja, Bu.
gimana apa sih perbedaannya agama Konghucu dan agama Buddha? Atau mungkin lebih gampang, apa sih yang menjadi persamaan antara kedua agama ini? Ya, mungkin boleh saya jelaskan secara singkat saja. Konghucu atau Nabi Gongzi itu adalah penerus ya, sebetulnya beliau tidak menciptakan agama. Agama Konghucu itu sudah ada sejak zaman raja yang paling awal ya. Nah, itu disebut Rujiao, agama bagi kaum yang lemah lembut terpelajar. Kemudian di saat yang saya tidak hafal tahunnya, agama Buddha hadir ke China melalui ini ya, perjalanan darat itu, dan mereka berusaha mengadaptasi apa sih yang orang Tionghoa lakukan. Nah, ini mulai ada apa? Masuk ya agama Buddha ke Tiongkok. Nah, kemudian berkembanglah menjadi macam-macam. Kalau agama Konghucu, agama Buddha yang saya tahu dari India asli adalah Theravada. Kemudian berkembang menjadi Mahayana. Nah, Mahayana inilah yang memang sangat-sangat banyak mengadaptasi ya budaya atau ritual-ritual agama Konghucu. Seperti itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya ada pertanyaan berikutnya lagi. Ini mungkin lebih spesifik lagi. Selamat malam, Bu. Saya ingin bertanya, mengenai Feng Shui itu dilihat berdasarkan apa? Ya, Feng Shui itu sebuah ilmu kalau memang mau dilihat secara, maaf ya, mistis juga bisa. Tapi kalau memang kita mau belajar secara rasional itu luar biasa. Jadi Feng itu adalah angin. Ini saya lagi di pantai ya, ini ada anginnya nih. Ya, Shui itu air. Jadi bagaimana angin dan air itu bisa bersama-sama menumbuhkan tanaman. Jadi kenapa orang kalau dikatakan Feng Shui-nya bagus, para taipan-taipan ya, orang-orang kaya itu kalau punya rumah kan mesti diaturkan. Ya kenapa? Karena tadi pohon aja nggak bisa tumbuh kalau airnya kurang, tanahnya salah. Gampangnya begitu. Sama dengan manusia kan, manusia tidak bisa bertumbuh dengan bagus ketika lingkungannya buruk. Jadi Feng Shui itu adalah sebuah ilmu yang bukan mistis ya. Orang, maaf ya, para banyak suhu-suhu yang tidak ya tidak berani ngomong. Permisi Bu, suaranya putus-putus. Mungkin bisa di off cam aja. Ya, tapi masih kurang belajar, tapi dia hanya mengatakan ini itu ya. Oh, di off cam ya. Oke. Karena suaranya tadi terputus-putus. Iya, mungkin bisa diulang Bu dari 2 kalimat sebelumnya. Ya, jadi Feng Shui itu adalah sebuah ilmu, bukan bukan sesuatu yang mistis, sebuah ilmu untuk menata bangunan ya. Jadi maksudnya bagaimana aliran air dan angin supaya penghuni rumah itu sehat. Jadi seperti contohnya kalau kita punya rumah tidak ada ventilasi, pastilah ini kan lama-lama sakit gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan bahwa tumbuhan atau tanaman aja butuh yang namanya air dan tanah yang bagus supaya dia bisa subur, apalagi manusia. Jadi Feng Shui itu bukan hanya istilah itu karangan, bukan, tapi sebuah studi ya, sebuah penelitian juga, dan sudah banyak buku-buku Feng Shui yang beredar. Ya, baik. Silakan. Oke, baik Bu. Oke, kita lanjut lagi Bu. Ini ada lagi yang bertanya. Sebenarnya saya masih bingung Bu katanya. Antara dua agama ini, Konghucu sama Buddha, meskipun tadi mungkin sudah sempat kita bahas ya. Bahkan banyak yang mengira dirinya itu dia nggak bisa tahu dia itu sebenarnya agama Konghucu atau agama Buddha. Mungkin adakah pesan dari Ibu tentang orang-orang yang mungkin tidak bisa membedakan dirinya antara Konghucu atau Buddha ini supaya bisa memilih antara Konghucu atau Buddha? Mungkin bisa jelaskan. Ya, di Indonesia ini ada yang namanya Tridharma. Jadi tadi yang karena sebuah peraturan yang tidak membolehkan ada istiadat Tiongkok itu dilakukan di umum, sehingga terjadilah tadi nih penyelamatan lah, katakan begitu ya, sehingga vihara-vihara itu disebutkan sebagai tempat ibadah umat kita, Konghucu. Jadi istilah itu titip lah ya, intinya begitu ya. Jadi ada 3 kan,
Ada Buddha, Tao, dan Konghucu. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk kerukunan ya, kalau mau kita lihat positifnya. Tapi negatifnya itu adalah tadi nih, pengklaiman ya, pengklaiman yang kurang tepat, dan yang paling menyedihkan adalah tidak adanya edukasi kepada generasi muda. Jadi di tempat-tempat ibadah yang seperti saya tadi jelaskan ketika saya kecil itu sangat minim. Jadi mereka hanya berdoa, bersembahyang sesuai kebutuhannya dan pulang. Dan itu tidak sama dengan agama-agama lain yang sangat baik, mempunyai program pendidikan anak-anak kecil hingga orang tua yang sangat mudah untuk dipahami gitu loh. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana membedakannya? Sekarang saya tanya, teman-teman apakah merayakan ibadah Waisak? Apakah merayakan ibadah Waisak? Kalau memang merayakan ibadah Waisak di vihara, dan itu kebanyakan mereka pasti Buddha. Tapi yang tidak merayakan dan masih merayakan tadi Imlek, kemudian Qingming, Mooncake Festival, Tongzi, yaitu pasti Konghucu. Kan ada yang mengelak juga kan? Enggak, saya enggak Konghucu kok. Saya cuma ikut-ikut aja, enggak apa-apa. Ikut-ikut aja enggak masalah. Kan orang beda-beda ya cara mikirnya ya. Yang penting kalau memang dia mau tanya imannya itu sebetulnya kemana, ya ini tadi mulailah belajar buku-buku kitab sucinya, kemudian sejarahnya dan sebagainya, sehingga semakin mengerti. Karena melalui media-media yang saya buat itu semakin banyak orang yang mengerti dan dia hanya tahu. Contohnya orang tua di sekolah-sekolah. Ya ini mohon maaf ya, saya sampaikan mereka bingung gitu loh. Kenapa mereka harus ikut pelajaran Buddha yang berbahasa Pali? Mereka tidak mengerti itu. Nah, hanya ketika ketemu Konghucu, mereka bilang, nah ini yang betul, ini agama saya. Dia bilang begitu. Nah, itulah. Jadi saya juga tidak berani terlalu terbuka menyatakan hal ini karena nanti ada yang tidak berkenan ya. Jadi saya cukupkan sampai sini dulu. Silakan. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk ke saya. Pertanyaan seperti ini. Bu, saya ingin bertanya, untuk tokoh Dewi Kuan Im yang sering kita dengar ini sebenarnya agama Buddha atau Konghucu? Iya, jadi versinya juga sangat banyak. Justru tadi saya sampaikan ini, mohon maaf ya kepada para Shenming. Shenming itu roh suci ya. Jadi ada yang versi Konghucu, dan ya kalau memang kita mau tahu ceritanya itu agak malu lah menceritakannya. Tadi itu dimodifikasi sampai diberi nama, maaf ya, bahasa Pali, dan mereka memujanya. Nah itulah yang tadi saya bilang, tolong hentikan pembodohan-pembodohan seperti itu. Karena kalau seperti ini terus, nanti kita kehilangan benang merahnya, dan anak-anak kita akan lebih jauh lagi. Ya, jadi saya tidak berani mengklaim apakah Kuan Im itu Buddha atau Konghucu karena mengalami berbagai proses yang luar biasa. Karena kalau di Thailand kita melihat ada Kuan Im yang punya tangan banyak itu, ya empat wajah juga, dan itu saya juga tidak mengenal. Justru kalau boleh saya katakan ya, dulu saya pun juga bingung ya. Sebetulnya kita ini agama apa sih? Terus mama saya bilang kita Konghucu. Nah kita Konghucu kitabnya apa? Mama saya juga nggak bisa jawab. Nah hanya ketika tadi saya sekolah, guru saya memberitahu, dan itu baru saya tahu. Dan mama saya beritahu malah. Jadi mereka itu terbalik gitu loh. Ngerti Konghucu hanya sebagai ritualnya saja, tapi tidak mengerti keimanannya. Ya jadi mohon maaf, orang Tionghoa itu kan kebanyakan bersembahyang. Maaf ya sekali lagi, untuk kebutuhan dirinya sendiri kan, untuk masa keselamatan, kelancaran rezeki, begitu ya. Itu khas orang Tionghoa. Jadi mereka sangat sentral ya pada pribadinya, bukan untuk yang lain. Tapi tidak membina imannya, tidak membina relationship-nya dengan Tuhan itu bagaimana, kemudian bagaimana ketika mereka nanti meninggal itu apa, mereka tidak mau tahu. Jadi mereka pokoknya yang penting sekarang kerja cuan, sudah begitu aja kan. Ya, ini yang saya lihat, saya tidak ngomong orang lain loh, saya ngomongkan papa dan keluarga saya, dan itu memang terjadi. Seperti itu. Ya, para Shenming yang semua yang dihormati di kelenteng-kelenteng itu kalau mau tahu siapa yang membuat kelenteng pertama itu adalah Nabi Gongzi. Jadi Nabi Gongzi itu yang
dulu orang-orang rakyat jelata itu tidak boleh bersembahyang kepada Tuhan, bersembahyang kepada lain-lain itu tidak boleh. Tapi hanya siapa? Para kaisar, para raja yang boleh bersembahyang. Kemudian sejak Nabi Gongsun yang dikenal sebagai guru agung sepanjang masa, beliau menginginkan pendidikan untuk masyarakat yang luas. Nah, caranya ya tadi tuh beliau mengidekan membuat kelenteng supaya semua orang bisa datang. Yang orang kan butuh tanya, hanya ada seperti Jamsi dan seterusnya. Itu saya tidak ada bukunya ya. Ini saya hanya dengar cerita dari senior saya. Jadi itu awalnya seperti itu. Ya, oke. Baik. Ada lagi? Ya, ini kita ada banyak pertanyaan sih Bu ke depannya karena mungkin banyak teman-teman dan kakak-kakak yang juga penasaran tentang agama Konghucu ini sendiri. Ini mungkin saya lanjut dulu ke konsep. Dari tadi kan kita bicara tentang gimana ajaran di Konghucu dan lain sebagainya. Ini beberapa kakak-kakak dan rekan-rekan ada yang banyak penasaran tentang konsep kematian di agama Konghucu. Mungkin bisa diceritakan yang di agama Konghucu sendiri apa yang dipercayai terkait dengan kematian itu sendiri. Ya. Jadi ini mungkin saya perlu share ini dulu ya, definisi agama dulu. Jadi setiap agama tentu mendefinisikan agamanya dulu ya. Apa sih agama itu? Nah, kami umat Konghucu mendefinisikan sebagai bimbingan untuk menempuh jalan suci. Apa itu jalan suci? Jalan suci itu adalah hidup mengikuti watak sejati. Watak sejati itu apa? Nah, watak sejati itulah firman Tuhan. Jadi watak sejati terdiri dari apa saja? Terdiri dari 4 benih. Benih apa saja? Benih kemanusiaan, kebenaran, ya, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah itu loh, kita lahir semua itu suci, baik, dan diberi 4 benih itu. Nah kalau kita bisa hidup dalam 4 benih itu, dalam jalan suci ini, kita akan mendapat satu lagi dapat dipercaya. Nah, itu yang paling penting ya, menjadi manusia ini kan harus dipercaya. Kalau orang dulu pinjam uang kan nggak pakai perjanjian notaris ya. Mungkin kongkong kita ya, kalau papa-papa mungkin sudah ya karena sudah modern. Kongkong yang dulu itu nggak ada. Mereka cuma modal percaya. Nah, dari sinilah kita dibimbing untuk menempuh jalan suci. Nah, kemudian tujuannya. Apa sih tujuannya umat Konghucu hidup ini? Nah, ini Nabi mengatakan bahwa jadilah umat Ru, ini Ru Jiao ya, agama Konghucu yang bersifat Jinzi. Jinzi itu apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gentleman. Orang yang bagus karakternya. Ya tadi bisa memenuhi 4 benih kebajikannya itu. Jangan menjadi orang yang xiaoren. Xiaoren itu apa? Bukan orang kecil, orang pendek gitu bukan ya, tapi orang yang kerdil dalam karakternya. Maka ketika muridnya ini bertanya, mati hidup adalah firman. Kaya mulia pada Tuhan yang Maha Esa, seorang Jinzi selalu bersikap sungguh-sungguh. Maka tiada khilaf ya, kepada orang lain bersikap hormat dan selalu susila, karena di 4 penjuru lautan kita semua adalah saudara. Ini yang penting ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau berlainan jalan suci, jadi agamanya berbeda. Tadi seperti kami dengan agama Buddha, kami saling sangat menghormati. Kami tidak pernah mempermasalahkan ya. Yang penting umat juga bisa menilai sendirilah ya. Tidak usah berdebat karena kita tidak diajarkan hidup berdebat ya. Kemudian tentang yang setelah meninggal ya, setelah meninggal ini. Atau boleh saya sampaikan ini dulu ya? Apa sih yang tadi ditanyakan, kalau misalnya kita tujuannya untuk berpantang itu apa? Ini loh. Jadi umat Konghucu itu mempunyai pandangan yang luas ya, bukan hanya berhenti pada dirinya. Justru konsep damai dunia aja, damai di dunia itu sudah dicanangkan 2572 tahun yang lalu ya, sudah lama banget. Nah, ini awalnya nih dari sini. Setiap manusia kalau dirinya bagus, rumah tangganya akan beres. Kalau rumah tangganya akan beres, negerinya akan teratur dan akan menjadi damai di dunia. Maka itu kenapa umat Konghucu ditekankan untuk ini tadi, membina dirinya. Jadi kalau salah harus memperbaiki diri, seperti itulah gampangnya ya. Tidak boleh menuntut orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan agamanya, tidak. Tapi membina dirinya sehingga rumah tangganya beres dan seterusnya. Dan berikutnya ini adalah konsep. Nah ini ya, Nabi mengatakan bahwa
pagi itu, maksudnya pagi itu tidak harus pagi hari, tapi lebih awal begitu ya. Mendengar akan jalan suci, sore hari mati pun ikhlas. Artinya kalau kita sudah mengenal jalan suci ini yang diajarkan oleh Nabi Gongsu, sore hari mati pun ikhlas. Kemudian muridnya bertanya, bagaimana caranya kita mengetahui ya, mengabdi kepada roh. Nabi menjawab, sebelum mengabdi kepada manusia, betapa dapat mengabdi kepada roh. Dan ditanya lagi, ini tentang orang meninggal ya. Nah, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal setelah mati. Maka itu tadi saya katakan, kalau umat-umat agama lain berlomba untuk menceritakan surga, nirwana, apapun namanya, kalau kita umat Konghucu justru tidak boleh. Karena bedanya kita adalah menghormati hak prerogatif Tuhan sepenuhnya. Kita mau ditaruh di mana? Jadi prinsipnya yang gampang ya buat teman-teman mahasiswa, seperti kita kuliah ini loh. Kalau kita kuliahnya sungguh-sungguh mengerjakan tugas, selalu on time kuliah, ada meeting-meeting seperti ini juga rajin datang dan mencatat serta mendapat ilmunya, ya kemudian ketika ujian juga dilakukan dengan baik. Apakah masih khawatir tidak lulus? Apakah khawatir dapat nilai E? Enggak kan? Nah itu seperti umat Konghucu. Jadi hidup ini harus betul-betul memenuhi tugasnya. Apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, ini tadi saya jelaskan sedikit di sini ya, supaya tahu sebagai apa, sebagai anak kita harus bagaimana. Itu dijelaskan di konsep 5 hubungan masyarakat. Jadi kenapa kalau dikatakan umat Konghucu itu nggak mengenal Tuhan, dia hanya menata pemerintahan, menata kehidupan. Ya mungkin kurang dalam kulitnya ya, bukanya kurang dalam. Jadi hanya tahu ini aja. Jadi kita hidup semua punya 6 peran ini. Dan Nabi mengajarkan kita bagaimana hubungan-hubungan ini terjadi. Jadi antara anak dengan orang tua itu harus ada hubungan kasih, ya. Dengan teman harus dapat dipercaya, dengan saudara saling mengalah dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi poinnya. Cukup ya? Oh iya, baik. Mungkin sebelumnya banyak orang-orang yang tidak mengerti mungkin ya, itu seperti yang tadi Ibu bilang, cukup kulitnya saja mereka tahu, tapi sekarang setelah dijelaskan pasti semakin lebih tahu lagi, oh ternyata agama Konghucu seperti ini gitu. Baik teman-teman semuanya, saya tetap membuka draft untuk pertanyaan buat kakak-kakak dan rekan-rekan semuanya untuk bisa, mungkin ada yang masih penasaran atau ada yang ingin berpendapat atau bertanya kepada Ibu Lani, kita berdiskusi malam ini bersama, bisa langsung disampaikan di chat Zoom atau bisa private chat ke saya kalau ingin secara anonimus. Dan untuk Ibu Lani mungkin kalau sudah jaringannya lebih stabil, saya bisa persilakan juga untuk menyalakan kamera kembali, Bu. Kalau misalnya jaringannya sudah lebih stabil, baik. Ya, terima kasih, Bu. Baik, ini kita ada banyak hal diskusi tentang konsep kematian sih, Bu, di agama Konghucu ini. Mungkin banyak kakak-kakak dan rekan-rekan yang penasaran. Ini ada pertanyaan lagi, kalau terkait dengan konsep kematian tadi, mungkin setelah kematian apa sih yang dipegang oleh umat yang memegang agama Konghucu sendiri? Apa yang akan terjadi kepada manusia setelah kematian, Bu? Ya, karena tadi sudah saya jelaskan, kita tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan setelah kematian itu bagaimana. Tapi kita disebutkan bahwa kita akan bersatu kembali bedien, bersatu manunggal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Manunggal, artinya kita datang dari Yang Kuasa dan kita akan kembali. Makanya kenapa umat Konghucu mengatakan kita berpulang. Kita pulang ke rumah sentosa kita, rumah abadi kita. Seperti itu aja. Jadi tidak ada penjelasan tentang reinkarnasi, kemudian neraka yang tidak. Maka itu kenapa orang Konghucu sangat tenang ya, kalau meninggal ya sudah, karena dia tahu apa yang sudah dikerjakan sepanjang hidupnya itu sudah cukup. Dan kenapa anak cucunya itu harus mendoakan. Kalau memang ingin tahu lebih dalam, kita tuh mengenal di dalam Konghucu itu ada 4 bagian ya. Jadi tubuh kita secara fisik ya, kan pasti kembali ke alam, kembali ke tanah, karena kita makan ini kan dari tanah kebanyakan ya. Nah kemudian
ada ji yang kembali kepada Tien, dan ada ling. Ada ling itu sukma. Ya tadi roh yang juga kembali kepada yang kuasa. Nah, ini yang maksudnya sulit dijelaskan secara seperti ini ya, karena itu agak rumit ininya. Intinya ketika kita kembali kepada yang kuasa itu supaya cepat bagaimana? Supaya cepat, kalau bahasa gampangnya ya. Nah, anak cucunya yang mendoakan. Jadi doa anak cucu itu mempercepat orang tua untuk kembali bersatu kepada Tien. Karena ada banyak yang cerita, misalnya diberi mimpi lah, macam-macam, itu banyak sekali. Cuma kita tidak berani mengomentari hal itu. Yang kita imani adalah tadi, ketika seseorang sudah menunaikan tugas hidupnya dengan sangat baik, dia ikhlas pulang, tenang menghadap kepada yang kuasa tanpa ragu-ragu. Itu aja. Berarti lebih ke bagaimana memaksimalkan kehidupan dengan baik di dunia ini ya Bu ya. Benar. Terus makanya nanti ya udah kembali ke Tuhan gitu. Betul. Oh iya Bu. Berarti kalau di agama Konghucu sendiri, kalau saya boleh tahu, tidak percaya dengan reinkarnasi ya Bu? Sebenarnya kalau kita bicara spiritual itu, satu guru rohani kami ada, tapi beliau bilang, maaf, umat kita belum cukup kuat untuk menerima hal demikian dan takut disalahartikan. Harusnya itu ada, cuma ya saya pun juga tidak mau tahu tadi, saya istilahnya tidak mau terlalu dalam begitu. Kenapa? Karena saya merasa hidup saya juga belum sempurna begitu ya. Dia itu kalau yang sudah lebih tinggi-tinggi mungkin boleh belajar yang seperti itulah. Ya. Oh ya, tapi ada ya Bu yang percaya dengan reinkarnasi di Konghucu ya Bu? Bukan reinkarnasi, justru beda ya, beda konsepnya. Cuma tadi saya nggak berani jelaskan karena saya bukan rohaniwan. Mungkin nanti lain kali bisa diundangkan rohaniwan yang lebih hal seperti itu, ya berkaitan dengan hal seperti itu boleh. Oh ya, baik Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya lagi. Selamat malam Bu, saya ingin bertanya, kitab suci yang dimiliki oleh agama Konghucu, apakah hanya tersedia menggunakan bahasa Mandarin atau sama seperti misalnya Alkitab yang memiliki banyak bahasa? Sudah, kitab Susu dan Ucing itu sudah dalam bahasa Indonesia, kecuali yang tadi kitab Jun Chucing yang terakhir itu. Dan sudah ada ini ya, di App Store itu juga ada kitab Susu, bisa di-download juga. Dalam bahasa Indonesia, ya. Berarti sudah banyak ditranslate juga ya Bu ya, supaya bisa lebih. Sudah. Oh ya, baik. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan berikutnya lagi. Ini, selamat malam Bu Lani, saya ingin bertanya. Saya benar-benar tertarik mengenai bagaimana kita harus membina diri sendiri dahulu sebelum bisa membina orang lain. Namun kita juga sebagai manusia, kita itu penuh kesalahan. Apabila kita secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Segera diperbaiki. Itu ada ayatnya Nabi. Kesalahan yang tidak diperbaiki itulah betul-betul kesalahan. Jadi kalau salah jangan takut memperbaiki. Itu pesannya beliau ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang tertarik, saya punya buku untuk pembinaan diri itu kebetulan ada 5 seri. Mungkin boleh chat kalau mungkin bisa saya kirim. Ada 5 buku ya, bisa dipelajari. Saya berusaha menulis. Saya kebetulan penulis, jadi saya berusaha menulis secara sederhana bagaimana pembinaan diri umat Konghucu di era modern ini. Seperti itu. Kalau mungkin ada yang tertarik, silakan mungkin menghubungi siapa, terserah. Iya, nggak apa-apa. Nanti menghubungi saya juga, kan saya sampaikan ke Ibu Lani juga, teman-teman. By the way, kalau saya tidak salah, Ibu Lani juga penulis buku ya, Bu? Iya, benar. Wah. Iya, benar. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, tentang gimana bisa jadi penulis buku, apalagi buku-buku keagamaan Konghucu. Ya, ini saya share screen sebentar ya. Tadi ada karya kami yang saya tulis tahun 2010 ya ini. Jadi ketika tahun 2000 ada yang tadi keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang membolehkan kembali ya umat Konghucu melakukan ritual
dan kemudian ada Imlek, perlahan Presiden SBY juga membantu dalam regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Jadi saya dan suami kebetulan adalah dari tim Bunbio, ya, membuat buku-buku ini. Saya menulis 3 buku kebetulan, ya, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kemudian buku ini kami ikutkan dalam penilaian BSNP. Nah, kemudian buku ini menjadi buku pertama, ya, buku teks pelajaran agama Konghucu sekolah dasar pertama yang boleh digunakan seluruh Indonesia. Setelah ini ada tahun 2013, ada tahun 2020 tahun kemarin. Saya masih menulis lagi. Jadi ini memang saya menulis banyak sekali, ya, panduan pengajar sekolah minggu, buku aktivitas remaja Konghucu tadi yang saya mau bagikan, dan buku aktivitas sekolah minggu serta video dan permainan. Ini. Oh, berarti sampai sekarang masih aktif menulis buku juga ya, Bu? Iya, kan Kemendikbud selalu memperbaiki buku-buku, ya. Jadi barusan tahun lalu hingga hari ini masih berlangsung prosesnya untuk meningkatkan kualitas seluruh agama. Seluruh agama juga diberi kesempatan, dan tambahannya tahun kemarin itu bersama dengan penghayat kepercayaan. Ya. Oh ya Bu, ya Bu. Baik Bu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi Bu. Ini sebenarnya kita sudah sempat bahas tadi, cuman mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi kalau bisa Bu. Apa sebenarnya yang menjadi intisari dari ajaran agama Konghucu? Jadi berpusat intinya itu sebenarnya apa Bu? Ya, Nabi Gongzi menyebutkan 2 kata, ya, Chong Shu. Chong itu satya. Jadi saya boleh tangannya begini, ya. Jadi hubungan itu vertikal dan horizontal. Chong itu satya. Jadi satya setia kepada Tuhan, dan Shu itu ini bahasa Jawanya itu tepo seliro gitu loh. Apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan diberikan pada orang lain. Itu aja, sederhana kan? Nah, dua prinsip itu yang menjadikan kita umat Konghucu bisa fleksibel di dalam lingkungan apapun. Itu adalah pedoman hidup kita. Seperti dalam, kalau boleh saya share screen lagi, ya. Boleh, Bu, saya tunjukkan ini lambang fungsinya ini. Nah, ini tulisan ini Chong, ini Chu. Chong itu tadi yang saya katakan setia. Jadi menjadilah orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada negara, setia kepada agama, setia pada orang tua, setia pada pasangan, yaitu setia. Kemudian yang kedua adalah Shu, tepo seliro. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan pada orang lain. Itu aja. Jadi 2 prinsip hidup ini yang menjadi intisari agama Konghucu. Oh iya Bu. Baik Bu. Oke, lanjut lagi Bu. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya lagi. Selamat malam Bu, saya ingin bertanya. Saya ingin tahu tentang konsep setan atau iblis dalam seperti apa. Karena agama dan kepercayaan pastinya memiliki Tuhan dan dunia bawah. Ini mungkin cukup menarik Bu, mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, tadi sudah dibahas bahwa Nabi tidak membicarakan roh-roh yang tidak karuan, ya. Jadi beliau lebih memfokuskan umatnya untuk bicara tentang dirinya. Jadi maksudnya itu bagaimana kalau misalnya tentang setan-setan itu ada memang, kalau saya tidak ada gambarnya kebetulan, pernah melihat logonya Yin Yang, pernah ya, yang putih ada hitamnya, hitam ada putihnya. Nah, itulah hidup. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, konsep itu yang harus kita pahami. Jadi ada yang kelihatan seperti badan kita, juga ada yang nggak kelihatan. Ya tadi, mohon maaf sekali ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada agama yang lain. Agama yang lain setelah orang tuanya meninggal sudah selesai, bukan? Selesai ya, sudah dianggap selesai, tidak ada urusan lah, intinya begitu. Tapi umat Konghucu kan selalu mendoakan. Dan termasuk kalau teman-teman tahu ada sembahyang yang tanggal 29 bulan 7 Imlek, itu adalah sembahyang, kalau orang lama mengatakan sembahyang rebutan ya. Nah, itu sembahyang kepada semua roh yang tidak disembahyang. Maaf sekali lagi, mereka itulah yang disebut roh gentayangan yang tadi tidak bisa kembali kepada Tuhan,
dia masih berputar-putar di dunia. Dia bingung jalannya karena mau pulang tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ya ini yang saya pakai bahasa yang gampang ya, saya juga nggak pernah bertemu dengan mereka. Tapi ini yang kita imani bahwa maaf mereka bukan setan, tapi mereka roh yang tidak terpelihara. Istilah kami seperti itu. Roh yang tidak terpelihara sehingga mereka kadang-kadang juga masih bingung kan, dulu ada badannya, tiba-tiba nggak ada badannya, kemudian ya tadi itu bisa mengganggu. Nah, orang menyebutnya itu setan. Tapi kami tidak berani menyebut setan. Kami hanya tadi menyatakan sebagai roh yang tidak terpelihara. Oleh karena itu orang Konghucu dengan kerendahan hatinya turut mendoakan. Semoga roh-roh itu bisa kembali ke alamnya dengan baik dan sempurna. Seperti itu, cukup? Berarti bukan setan, tapi roh-roh yang sebenarnya tidak didoakan. Sampai dia tidak bisa kembali. Oh, iya. Baik, Bu. Oke, Bu. Lanjut lagi, ini masih tadi kembali tentang feng shui lagi. Ini ada lagi yang penasaran. Mungkin dijelaskan sebisanya aja, Bu. Kira-kira bedanya feng shui Buddha dan feng shui Konghucu itu apa ya, Bu? Kalau boleh saya tanya, feng shui Buddha dasarnya apa ya? Nah, mungkin bisa kembali ke pertanyaan ke teman yang bertanya kepada saya. Mungkin akan kita simpan dulu. Sebentar kita lanjut lagi kembali ke betul. Dijelaskan itu. Oke, Bu. Tadi saya sempat baca-baca di internet juga sedikit tentang agama Konghucu. Di situ saya melihat ada katanya 8 pengakuan iman dan 5 sifat mulia. Kemudian saya menjadi penasaran, itu bisa diceritakan tuh seperti apa, Bu? Oh, kebetulan saya tidak ada ketikannya di sini. 8 pengakuan iman itu artinya apa ya? Maksudnya seperti Pancasila begitulah. Seperti Pancasila yang menjadi dasar. Jadi kita ada 8 itu. Yang pertama kita percaya adanya Tuhan, kita percaya adanya firman dan seterusnya gitu sampai kepada kitab susu dan ucing. Seperti itu. Oh, iya. Ada 8. Ya. Nanti kalau memang mau nanti saya ketikkan tambahan sebelum saya kirim di filenya itu ya. Oh, iya, nanti kan ada file yang saya siapkan itu. Kalau memang mau nanti saya kirim. Baik, Bu. Baik. Dan tadi 5 kemuliaan itu, ya 5 kemuliaan yang tadi itu yang saya jelaskan, 4 itu adalah benih kebajikan yang tadi Tuhan berikan sebagai watak sejati kita, ya nilai kemanusiaan, kemudian kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan. Kalau kita bisa menjalankan 4, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah 5 kemuliaan. Wuchang. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Baik. Oh ya, Bu, tadi saya juga sempat flashback tadi tentang bahwa umat Konghucu itu kalau misalnya sudah berpulang ke Sang Pencipta, kepada Tuhan. Berarti umat Konghucu sendiri percaya akan adanya kehidupan setelah kematiannya, Bu? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Ya sudah selesai. Ya makanya itu kan kita tidak ada istilah nanti berjumpa lagi atau gimana, nggak ada. Kalau misalnya nanti memang ada, yaitu urusan yang tadi kita menyerahkannya itu betul-betul itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kita tidak berhak masuk ke area itu untuk mempertanyakan, meragukan bahkan itu tidak boleh. Jadi kita harus percaya penuh bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik seperti itu. Oh iya. Berarti benar-benar fokusnya adalah bagaimana menjadi baik di dunia ini ya, Bu. Karena seperti yang di awal, sebenarnya kalau bisa difokuskan bahwa surga itu ya di dunia ini gitu ya, Bu ya. Ya kalau mau pakai istilah surga ya, tapi kita nggak ngomong surga, memangnya ya kehidupan di dunia ini yang paling harus diutamakan ya. Karena ada satu pepatah itu kan, Sheng bu dai lai, shi bu dai qu. Jadi lahir itu kita nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa, hanya kebajikan yang kita bawa pulang. Nah, itu makanya itu istilah itu bekalnya atau tabungannya itu tabungan kebajikan. Maka selama hidup berbuat yang baik, berbuat kebajikan yang banyak, yaitu untuk bekal pulang. Sudah istilahnya begitu aja. Sederhana kok. Nggak rumit-rumit. Ya. Tapi jalaninya mungkin susah ya. Oke. Baik, Bu. Oh, oke. Oke, kemudian Bu, saya sempat balik ke tentang peribadatan tadi. Mungkin setiap agama kan punya tata cara dan ritual tersendiri dalam bagaimana mereka beribadah. Kalau di agama Konghucu sendiri mungkin bisa diceritakan, Bu, bagaimana ritual atau tata cara beribadahnya?
Oh ya, tadi ada sedikit gambar, boleh saya share untuk mempermudah pengertiannya ya. Yang ya ini. Jadi ini kita beribadahnya menggunakan 3 batang dupa. Jadi dupa ini sebagai apa ya? Apa namanya? Media saja. Jadi kenapa 3? 3 itu melambangkan Tuhan, alam, dan manusia. Kalau kita sembahyangnya kepada Tuhan atau kepada para shenming atau roh suci itu 3. Tapi kalau kita sembahyangnya kepada leluhur itu hanya 2. 2 saja itu menunjukkan hubungan darah. Jadi yin yang seperti itu. Kalau tentang sikap doanya kita seperti ini, namanya pausin pate, sikap mendekap 8 kebajikan. Jadi yang ditanyakan 8 keimanan, ya ini 8 kebajikan. Seperti ini sikap doanya. Kemudian kalau untuk paikwi dan sebagainya, saya nggak ada gambarnya kebetulan ya, hanya 2 ini. Oh ya, baik Bu. Berarti kalau misalnya beribadah itu untuk umat Konghucu itu nggak harus di tempat ibadahnya ya Bu, bisa di rumah, bisa dimanapun, asal maksudnya melalui perantara 3 dupa itu bisa beribadah gitu ya Bu? Bisa di rumah. Ini kan sembahyang di rumah, mau tidur ya, anak-anak dibiasakan setiap mau tidur sembahyang. Kemudian tadi yang saya jelaskan di awal, di pagi hari juga harusnya sembahyang, cuma karena kita sekarang ini kan kesibukannya banyak, sehingga kadang-kadang pagi cuma berdoa saja begitu. Baik Bu. Ya, kalau berdoa ini seperti ini ya, anak-anak sudah tahu lah, maksudnya ketika mau makan tanpa diminta mereka sudah bisa seperti itu sendiri. Baik Ibu. Oke, kita lanjut lagi Bu. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit sebelum kita selesai. Ada pertanyaan lagi. Selamat malam Bu, saya ingin bertanya, apakah Konghucu percaya dengan adanya karma? Jika iya, apakah seseorang bisa memperbaiki agar tidak mendapat karma buruk? Iya, karma itu kan istilahnya apa yang diri sendiri tabur akan kembali begitu ya. Sama di Konghucu juga tidak istilahnya karma, tapi apa yang kamu tanam akan kamu petik. Sama, ada ayatnya seperti itu juga. Apa yang keluar dari dirimu akan kembali pada dirimu. Itu ayatnya bunyinya begitu. Jadi kalau kita berbuat baik, tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya, ini saya coba share lagi, share screen lagi. Ini, apa yang belum saya bahas tadi adalah, ini ya, mungkin ada waktu sedikit, boleh saya bahas sedikit ya. Tentang ini, salam kebajikan kita. Jadi kalau kita ketemu selalu saling bersalam ya. Wei te tong tian, artinya hanya kebajikan Tuhan berkenan. Ini yang disebut kalau 6 agama kan salam kebajikan itu dari Konghucu. Ya, jadi ada salam apa-apa, terakhir kan salam dalam kebajikan ya. Nah, jawabannya apa? Milikilah yang satu itu kebajikan. Jadi ini yang sudah ditanamkan sejak kecil bahwa kita selalu berbuat baik. Apapun itu, sekecil apapun. Dan penutupnya adalah shancai. Shancai itu demikianlah hendaknya. Jadi apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Ya. Sebagai penutup mungkin boleh saya tambahkan sedikit supaya teman-teman tahu ya. Yang memperjuangkan Konghucu sejak awal itu adalah Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dengan sedemikian panjangnya sejarah mulai tahun 1923 hingga hari ini. Dan kami Matakin mengayomi 156 makin di seluruh Indonesia dan ada perkin perempuan Konghucu serta ada pemuda Konghucu. Nah, kemudian kalau yang tadi belum, ini penghargaan dunia kepada Nabi Gongzi. Jadi ini banyak sekali di kampus-kampus di luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, China, dan beberapa tempat yang lainnya, itu selalu ada patungnya Nabi Gongzi ya, sebagai penghormatan. Oh ya, ini adalah kampung halaman Nabi Gongzi di Chifu. Sampai hari ini masih ada sebagai objek wisata juga, dan setiap hari kelahiran beliau yang diperingati secara tanggal Masehi itu 28 September, itu selalu dihadiri para duta besar dan keturunan Nabi Gongzi dari seluruh dunia. Ini makamnya.
di dalam Gonglin atau hutan Gong, tempat makam Nabi Gongzi yang terpelihara dengan sangat baik hingga hari ini. Dan ini adalah bangunan yang baru saja tahun 2018 katanya ya dibangun, dan 2019 itu diresmikan setinggi 72 meter untuk menghormati beliau dengan museum yang sangat besar areanya di Jifu. Nah, ini adalah upacara peringatan setiap tanggal 28 September di Gongmiao. Gongmiao itu kelenteng Konghucu ya, dihadiri oleh semua perwakilan. Hingga hari ini seluruh keturunan Nabi Gongzi di dunia bersatu padu membangun sebuah jaringan untuk kembali menyiarkan ajaran-ajaran suci dari Nabi Gongzi kepada generasi muda, supaya mereka yang pintar secara teknologi tidak kehilangan jati dirinya secara karakter. Ini adalah keturunan Nabi Gongzi yang tinggal di Taiwan, tinggal di Jepang, ini yang perempuan. Kemudian ini datang ke Jakarta, keturunan yang ke-75, dan ini pernah datang ke Surabaya. Ini adalah presidennya, Gongtong, Presiden Richard Hung, yang datang ke Bunpyo, dan ini mereka bertemu di Jakarta untuk mendirikan ini perwakilan keturunan marga Gong di Indonesia. Oh, sorry, ini ada tadi, sorry, siapa Tojin? Sama, kira yang tadi ditanyakan 8 keimanan itu ini sudah ada. 8 keimanan ini, sepenuh iman, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung kebajikan, firman, ini. Sudah lengkap ini. Nanti saya share ya. Baik. Oke, cukup. Baik. Oke, Bu, ini sudah sisa 2 menit terakhir. Sepertinya sudah tidak cukup untuk ada sebenarnya masih ada beberapa yang masih ingin bertanya ke kakak dan rekan-rekan. Cuman mungkin kita harus pasin waktunya karena mungkin masih banyak yang ada aktivitas lain juga dan sebagainya. Mungkin terakhir, Bu, mungkin kita kan sekarang ini bicarakan tentang keberagaman, jadi tidak peduli apa agamanya, seperti yang tadi itu Ibu bilang, yang penting adalah gimana kemanusiaan itu tetap berjalan di tengah-tengah kita. Mungkin ada pesan dari Ibu sendiri untuk kakak-kakak, rekan-rekan di sini semuanya, supaya kita meskipun dalam sesama umat beragama, kita tetap dapat mempertahankan toleransi itu. Ya, di Indonesia khususnya ya, kita lahir juga nggak bisa milih kan, kita mulai dari mana, apa, warna kulitnya apa, ya, yang beraneka ragam itu nggak apa-apa. Jadi jangan merasa berbeda itu sulit atau berbeda itu tidak enak, jangan. Tapi betul-betul menjadikan keberagaman itu adalah sebuah aset, ya, aset bagi kita Indonesia, dan yang penting memberi teladan ya kepada generasi muda, khususnya ke depan. Jangan bicara tentang siapa kamu, agamamu apa, tapi apa yang bisa kamu lakukan sebagai manusia untuk keluargamu, lingkunganmu, duniamu sekarang juga. Jadi jangan nunggu nanti ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lani Gwito untuk malam hari ini. Kita bisa diskusi bersama, pasti ada banyak banget insights yang kita dapatkan bersama. Sebelum kita closing, mungkin kakak-kakak dan rekan-rekan saya persilahkan untuk bisa mengaktifkan kamera dulu semua, untuk bisa kita screenshot di akhir, sekalian untuk bukti kehadiran absen juga. Oh ya, saya juga mengingatkan kepada kakak-kakak dan rekan-rekan, jangan lupa untuk mengambil screenshot pribadi sebagai dijadikan bahan untuk UTS nanti untuk mata kuliah religion, supaya tidak kelewat nilai 25%-nya. Kan lumayan kalau misalnya cuma gara-gara tidak screenshot, hilang 25%-nya. Baik, di sini ada 3 slide. Saya masih menunggu untuk kakak-kakak dan rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, untuk bisa segera mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama dengan Ibu Lani juga, supaya kita bisa cepat selesai dan bisa melanjutkan aktivitas masing-masing kembali. Saya masih persilakan untuk kakak dan rekan-rekan, saya masih tunggu sedikit lagi yang belum mengaktifkan kameranya. Mungkin sekalian bisa screenshot sendiri juga supaya bisa absen dan bukti kehadiran di UTS nanti. Oke, di sini ada 3 slide akan saya pandu. Untuk slide pertama, smile 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua, saya akan pandu smile 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, smile 1, 2, 3. Oke, sudah selesai.
Baik, terima kasih banyak Ibu Lani sekali lagi dan juga kakak-kakak rekan-rekan semuanya untuk bisa hadir kita berdiskusi bersama pada malam hari ini. Akhir kata, toleransi bukan hanya milik satu golongan umat beragama, tetapi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Dengan kata lain, hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang paham akan perbedaan, dia akan paham tentang makna dari kebersamaan. Saya Gerald Chester Somangke, saya mengucapkan banyak terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan selama acara Jumpa Kebinakan Agama pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, sudah bisa meninggalkan room, selamat melanjutkan aktivitas, dan terima kasih, Tuhan memberkati.